Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang budiman dan Pak Diman. Salam sejahtera untuk kalian semua yang mendengarkan ini. Di kesempatan ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang di luar nalar kita tentang pendakian Gunung Salak pada tahun 2007. Ya, cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh rombongan pendaki. Kita sebut saja Dani, Farid, Davi, dan Rena. Dalam pendakiannya, dia tersesat di kawah Ratu Gunung Salak. Untuk cerita lengkapnya, pasang headsetmu, cari posisi rebahan ternyaman, dan jangan lupa tarik selimut. Pagi itu, handphone BlackBerryku berbunyi. Ternyata ini adalah panggilan telepon dari teman lamaku, Farid. Adalah teman kerjaku di kawasan Pluit dulu. Kami bersama dengan teman kerja yang lain sering menghabiskan waktu bersama dengan mengadakan acara touring menggunakan sepeda motor ke kawasan puncak dan sekitarnya. Setelah dia dan teman-teman yang lain pindah tugas ke wilayah lain, kami jadi jarang bertemu dan sudah setahun lebih tidak pernah mengadakan touring bersama lagi. Pagi itu ternyata Farid menelponku untuk mengajak aku dan teman-teman yang lain untuk berkumpul dan jalan-jalan bareng lagi. Aku menyetujui ajakan Farid karena teman-teman yang lain, Davi dan Rena yang sering jalan bersamaku yang sebelumnya ternyata sudah ditelepon oleh Farid juga. Sudah menyetujui ajakan Farid. Oh iya, namaku Dani. Kami berempat memang sudah sangat lama berteman karena kita memang mempunyai hobi yang sama, yaitu touring dan naik gunung. Sabtu pagi, kami berkumpul di rumah Rena untuk membahas dan merencanakan kegiatan touring kami besok. Di tengah pembahasan touring kami, Farid mengusulkan untuk perjalanan kali ini bagaimana kalau kita hiking ke Kawah Ratu. Davi langsung mengiyakan usulan Farid karena kita sebenarnya merindukan saat naik gunung dan berkemah bersama. Keesokan paginya kami berkumpul kembali di rumah Rena sebagai titik pemberangkatan kami menuju Cidahu. Karena acara hiking ini spontan dan tidak direncanakan sebelumnya, dan memang tujuan kami hanya untuk naik ke Kawah Ratu dan langsung turun sore harinya. Maka kami tidak menyiapkan apa-apa baik peralatan camping maupun logistik. Hanya Farid yang membawa satu senter dan satu matras. Sebagai informasi, Kawah Ratu merupakan salah satu resort RPTN yang ada di SPTN Wilayah 3 Sukabumi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lokasi ini sejatinya adalah kaki Gunung Salak dari sisi lereng selatan Gunung Salak. Sedangkan secara administratif pemerintahan, lokasi wisata perbatasan dengan Desa Cidahu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawah Ratu merupakan bekas letusan Gunung Salak yang terakhir kali terjadi pada tahun 1938. Dari letusan gunung ini terbentuk area kawah yang dinamai Kawah Ratu dengan luas sekitar 2 hektar yang sampai saat ini masih mengeluarkan air dan uap panas serta gas belerang. Kawah ini sudah sering dijadikan lokasi tujuan hiking atau pendakian sebagai suatu fenomena alam yang menarik. Kawah Ratu dapat dicapai melalui perjalanan pendakian selama kurang lebih sekitar 1,5 jam dari kantor resort Kawah Ratu di Cidahu. Sekitar pukul 10 pagi kami sampai di pos masuk kawasan Kawah Ratu. Farid langsung bertemu penjaga di pos tersebut dan langsung mengurus izin untuk kami berempat. Sambil menunggu Farid, saya yang sedari rumah memakai sendal gunung langsung ganti memakai sepatu. Karena di sini pasti banyak pacetnya. Pacet adalah lintah yang biasanya banyak kita jumpai dan sering menempel di kaki kita pada saat pendakian. Rena memanggilku dan meminta aku untuk menemani dia ke toilet untuk mengganti baju. Ya, karena dalam perjalanan tadi kita memang kehujanan. Di sini aku merasakan keanehan untuk yang pertama kalinya. Aku mengikuti Rena sampai depan pintu toilet dan menunggu dia percis samping pintu toilet tersebut. Tetapi anehnya Rena malah memanggilku dari luar toilet dan bilang kalau dia sudah selesai ganti bajunya dan ingin kembali ke pos lagi. Aku bingung saat itu, karena Rena yang aku antar ke toilet itu harusnya keluar lewat pintu yang tadi aku tunggu.
Dan memang dia belum keluar sama sekali karena aku tadi berdiri tepat di samping pintu toilet tersebut. Aku tetap berpikir positif waktu itu dan tidak ingin menceritakan kepada teman-teman yang lain karena mungkin saja aku hanya berhalusinasi pada saat itu. Tiket sudah didapat dan segera motor kami titipkan di samping pos penjaga. Dan kami berempat langsung beranjak naik ke atas ke tujuan kami. Sebenarnya di kawasan ini sudah ada jalur aspal untuk kita menuju kawasan Kawah Ratu. Tetapi karena Davi meminta untuk melewati jalan setapak, bekas jalur pendakian, yang biasa dibuat oleh teman-teman pendaki karena katanya dia kangen masa-masa waktu kita naik gunung bersama dulu. Maka kita bertiga menyetujui usulan dia dan kita berjalan ke atas melalui jalur pendakian. Posisi Farid di depan sebagai penunjuk jalan karena dia sebelumnya memang sudah pernah kesini. Melewati jalur setapak juga, kata dia memang lebih dekat kalau lewat jalan setapak ini. Dan aku di paling belakang atau sebagai sweeper. Di sepanjang jalan ini kami tidak bertemu dengan seorang pendaki lainnya. Hanya kami berempat saja yang berjalan di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku teringat kejadian di bawah tadi, dan entah kenapa bulu kuduk aku jadi berdiri dan merinding. Harusnya perjalanan menuju Kawah Ratu tidak terlalu lama, tetapi entah kenapa perjalanan kali ini terasa sangat lama. Apakah kami tersesat? Pikirku pada waktu itu. Mata kami seperti diperlihatkan jalan yang berbeda, tapi kenyataannya kami tetap kembali dan hanya berputar-putar di tempat yang sama hingga sore hari tiba. Kami yang sudah lelah memutuskan untuk berhenti dan beristirahat dan memakan cemilan dan air mineral yang kita bawa dari rumah. Lalu aku bilang ke Farid sambil berbisik, "Rit, kayaknya kita ada yang nyesatin deh. Soalnya kita cuman berputar-putar aja di tempat ini." Farid ternyata juga merasakan hal yang sama dengan aku. Dia bilang ke aku, kalau dari tadi kita jalan atau ada sosok wanita yang mengikuti kita di samping dia, lalu minta kami untuk berdoa agar bisa dilancarkan perjalanan ini. Setelah berdoa, kami langsung berjalan kembali dan alhamdulillah kami sampai di Kawah Ratu pukul jam 5 sore. Aku beristirahat di gubuk yang ada di sana, sementara teman-teman yang lain asik membalurkan belerang ke tangan mereka masing-masing. Baru aku ingin memejamkan mata, aku dikagetkan oleh dua orang pendaki lokal yang membawa banyak burung di pundaknya. Mereka ternyata pemburu burung di kawasan hutan Gunung Salak ini. Lalu mereka meminta kami segera meninggalkan kawasan di sekitar kawah karena ternyata belum lama ini kawasan Kawah Ratu ditutup untuk umum karena adanya 6 orang pendaki yang meninggal dunia di sana karena menghirup gas beracun yang dikeluarkan oleh asap belerang. Mereka menyarankan kepada kami untuk turun bersama mereka. Waktu itu karena kami masih merasa lelah dan butuh waktu untuk beristirahat, jadi kami menolak ajakan mereka. Dan Farid mengatakan kepada mereka, kami di sini setengah jam lagi karena kami masih lelah. Mereka lalu pergi dan berpesan agar jangan mendekati belerang lagi karena takut terjadi apa-apa kepada kami. Pukul 6 sore, kami beranjak turun ke bawah. Sama seperti naik tadi, posisi aku masih di belakang dan Farid di depan. Harusnya kami turun ke bawah melalui jalur batu dan jalan aspal yang sudah dibuat untuk memudahkan kami naik dan turun ke kawasan Kawah Ratu ini. Karena kami tidak membawa senter, headlamp, dan peralatan lain, hanya Farid saja yang tadi membawa satu senter dan satu matras. Tetapi waktu itu, kami semua seolah dituntun untuk melewati jalur setapak kembali. Dan anehnya, kami semua tidak melihat adanya jalan berbatu dan jalan aspal. Hanya jalan setapak dan hutan di kanan kiri kami. Keadaan mulai menjadi gelap karena kami hanya punya satu senter saja. Singkat cerita, kami kembali tersesat di tempat yang sama, yaitu tempat kami tersesat pada saat naik. Perasaan kami sudah berjalan jauh, tetapi ternyata kami hanya berputar-putar saja dan kembali lagi di titik yang sama. Di tempat itu, suasana semakin mencekam karena kami takut tidak bisa menemukan jalan pulang kembali. Dan di samping itu,
Kami semua mendengar banyak sekali suara wanita tertawa cekikikan dan suara keramaian seperti adanya acara orang yang sedang hajatan di tengah hutan tersebut. Rena yang dari tadi hanya diam, mulai kerasukan. Dia tertawa keras dan menangis. Saya dan Davi yang berdiri di belakang Rena langsung memegang tangan Rena karena takut dia lari dalam keadaan gelap dan hilang di sana. Farid mencoba menyadarkan Rena dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kurang lebih 30 menit Rena kembali sadar. Rena kembali menangis dan menutup kedua mata dengan telapak tangannya sambil berteriak menyuruh seseorang pergi. Pergi sana, pergi. Jangan ikuti kami terus, teriak Rena. Suasana menjadi mencekam. Kembali kami semua meminta Rena untuk beristighfar dan membaca ayat kursi agar tidak terus diganggu oleh makhluk halus yang mengganggu dia. Setelah keadaan Rena mulai membaik, Farid mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan pulang. Dengan perasaan yang masih was-was, khawatir, dan rasa takut, kami semua berdoa sebelum berjalan pulang. Kami berdoa lumayan lama dan hening sekali. Kali ini Farid memintaku untuk bertukar posisi dengan dia. Aku yang di depan membawa senter dan mencari jalan yang benar. Setelah beberapa langkah kami beranjak berjalan dari tempat itu, aku melihat ada jalur jalan setapak yang begitu jelas. Padahal waktu itu keadaan sangat gelap karena hanya mengandalkan cahaya satu senter saja. Kami terus berjalan mengikuti jalan setapak tersebut. Dari kejauhan aku seperti mendengar suara sepeda motor. Dan makin lama suara motor tersebut makin mendekat. Aku kaget karena ada bunyi suara klakson motor. Ternyata itu adalah suara klakson motor penjaga pos. Yang ternyata, kata beliau, dia mencari kami ke atas karena sudah pukul 11 malam. Kami belum juga turun. Waktu itu perasaan aku lega banget karena kami masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat keluar dari tempat kami tersesat tadi. Dalam hati aku berkata, ternyata kami tadi berjalan di samping jalan yang beraspal, tetapi kami semua tidak melihat jalan tersebut. Demikianlah pengalaman kami tersesat di kawasan Gunung Salak. Entah di mana kesalahan kami sehingga kami dibuat tersesat oleh penunggu di sana. Boleh percaya atau tidak, kami di sini hanya menceritakan pengalaman kami. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi adalah kisah dari Mas Dani yang mengunjungi kawasan Kawah Ratu. Cerita ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti teman-teman yang ingin berkunjung ke suatu wilayah, melainkan hanya saja kalau kita berkunjung ke suatu wilayah baru, tetaplah menjaga tata krama kita sebagai pendatang baru. Sampai sini dulu cerita mistis kali ini. Dan mungkin juga teman-teman ada pengalaman mistis juga atau horor yang ingin berbagi ke kita, bisa juga kirim melalui email atau DM Instagram yang ada di deskripsi. Lebih kurangnya dalam pembawaan cerita kali ini, admin mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.